Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah Sultan Demak Bintoro pertama kali dan kejayaan kerajaan Islam di Jawa. Temukan kisah menarik Raden Patah Sultan Demak Bintoro pertama yang mengubah wajah Pulau Jawa dari kelahirannya yang unik hingga perjuangannya membangun kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak Bintoro memiliki tempat istimewa dalam sejarah Indonesia. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Demak menjadi titik balik penting dalam perkembangan politik, sosial, dan budaya di Nusantara. Di balik kejayaan Demak, ada sosok penting yang menjadi pondasi kekuatan kerajaan ini, yaitu Raden Patah, Sultan Demak Bintoro yang pertama. Raden Patah bukanlah nama asli asing bagi mereka yang mengenal sejarah Indonesia. Namun kisah hidupnya yang penuh lika-liku dan perjuangannya dalam membangun Demak menjadi kerajaan yang besar masih belum banyak diketahui. Dari kelahiran yang unik, perjalanan spiritualnya hingga strategi politiknya yang brilian, Raden Patah meninggalkan warisan yang tak bernilai bagi perkembangan Islam dan budaya di tanah Jawa. Dalam artikel ini kita akan menelusuri perjalanan hidup Raden Patah sebagai Sultan Demak Bintoro yang pertama. Kita akan mengungkap asal-usulnya yang menarik, perjuangannya membangun Demak dari sebuah adipati kecil menjadi kerajaan besar, serta perannya dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana warisan Raden Patah masih terasa hingga saat ini, baik dalam bentuk peninggalan fisik maupun nilai-nilai yang ditanamkannya. Untuk mengenal lebih dekat tentang Sultan Demak Bintoro yang pertama, simak penjelasan sebagai berikut. Asal-usul Raden Patah putra Majapahit yang menjadi Sultan Demak. Kisah Raden Patah dimulai dari sebuah pernikahan politik di kerajaan Majapahit. Prabu Jawa V atau Prabu Kertabumi, raja terakhir Majapahit, menikah seorang putri dari Champa, sekarang bagian dari Vietnam, yang kemudian dikenal sebagai Putri Champa. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang kelak akan dikenal sebagai Raden Patah. Namun takdir berkata lain. Ketika masih dalam kandungan, Putri Champa dihadiahkan kepada Arya Damar, pengusaha Palembang. Inilah yang menyebabkan Raden Patah lahir dan dibesarkan di Palembang. Jauh dari tanah kelahirannya ayahnya, meskipun demikian arah Majapahit tetap mengalir dalam dirinya. Raden Patah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan berbakat. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Keinginan ini membawanya ke Jawa, di mana ia berguru kepada salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam. Perjalanan spiritual dan politik Raden Patah di bawah bimbingan Sunan Ampel. Raden Patah tidak hanya memperdalam ilmu agama, tetapi juga belajar tentang kepemimpinan dan strategi politik. Sunan Ampel melihat potensi besar dalam diri Raden Patah dan menikahnya dengan putrinya, Nyai Ageng Maloka. Pernikahan ini semakin memperkuat posisi Raden Patah dalam lingkaran para wali dan ulama di Jawa. Atas perintah Sunan Ampel, Raden Patah kemudian bermukim di sebuah daerah yang dikenal sebagai Gelagahwangi atau Bintoro. Disinilah ia memulai misinya untuk menyebarkan agama Islam. Namun Raden Patah tidak hanya fokus pada dakwah, ia juga membangun kekuatan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Gelagahwangi atau Bintoro yang kelak akan menjadi pusat kerajaan Demak berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raden Patah. Wilayah ini tidak hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tetapi juga berkembang menjadi pusat kegiatan politik, militer, perdagangan, dan pembangunan budaya Islam di Jawa. Pertumbuhan pesat di Bintoro di bawah kepemimpinan Raden Patah tidak luput dari perhatian Prabu Kertabumi, Raja Majapahit.
Mengetahui asal-usul Raden Patah, Prabu Kertabumi mengakuinya sebagai putra dan mengizinkan Raden Patah untuk melanjutkan misinya di Bintoro. Bahkan Raden Patah kemudian diangkat sebagai Adipati Notopraja, sebuah pengakuan resmi atas kekuasaan di wilayah tersebut. Namun di situasi politik di Majapahit semakin tidak stabil. Konflik internal dan ancaman dari luar membuat kekuasaan Majapahit semakin lemah. Di sisi lain, kekuatan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah terus bertumbuh, didukung oleh para wali dan penguasa wilayah pesisir utara. Momen bersejarah penobatan Sultan Demak pertama. Titik balik dalam sejarah Demak terjadi ketika Prabu Kertabumi wafat dalam sebuah pertempuran melawan Gerindra Wardana. Dyah Ranawijaya mendengar kabar ini. Raden Patah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Kudus untuk menyerang Majapahit sebagai bentuk pembalasan atas wafatnya sang ayah. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, Demak muncul sebagai kekuatan politik baru di Jawa. Momentum ini dimanfaatkan oleh para wali dan penguasa wilayah yang telah memeluk Islam untuk menobatkan Raden Patah sebagai Sultan Demak yang pertama. Penobatan ini menandai lahirnya kerajaan pertama Islam di Pulau Jawa. Raden Patah dinobatkan dengan gelar lengkap Senopati Jambun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang, Zaidin Penata Agama. Gelar ini mencerminkan berbagai aspek dari kekuasaan dan Raden Patah sebagai pemimpin militer Senopati. Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Sultan pertama. Di bawah kepemimpinan Raden Patah sebagai Sultan Demak Bintoro yang pertama, kerajaan ini mengalami masa kejayaan. Wilayahnya kekuasaan Demak meluas mencakup daerah-daerah strategi seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Ekspansi wilayah ini tidak hanya memperkuat posisi politik Demak, tetapi juga memperluas jaringan perdagangan kerajaan. Demak menjadi pusat perdagangan yang ramai, menghubungkan wilayah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dengan pasar Malaka dan wilayah barat. Begitulah tentang kerajaan Demak dibangun. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah ini.